Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan topik bahasan kita, mata kuliah metodologi penelitian, pertemuan yang ketiga, chapter 3, Critically Reviewing the Literature. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana caranya untuk melakukan kajian pustaka atau literature review. Kenapa kita harus melakukan literature review? Why doing literature review? Pertama adalah kita harus mengetahui sejauh mana topik penelitian yang kita mau kerjakan itu sudah pernah dilakukan orang. Sudah dilakukan penelitian terdahulu. Di sini dibilang awareness of the current state of knowledge in your subject. Ya, current state of knowledge. Topik penelitian itu sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dan sudah dalam taraf mana? Ya, apa yang saja yang sudah pernah dilakukan. Nah, itu kita perlu tahu itu. Kenapa kita perlu tahu? Karena di dalam topik penelitian yang kita pilih lebih baik jika topik penelitian itu belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Ya, setidaknya ada sesuatu yang baru, sesuatu yang menjadi kontribusi utama. Ya meskipun memang ada beberapa penelitian yang sifatnya replikasi. Ya, jadi melakukan konfirmasi terhadap apa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Namun demikian kontribusinya terhadap bidang studi, ya, terhadap ilmu pengetahuan ya, tidak sebesar kalau kita melakukan penelitian sesuatu yang baru. Selain kita mengetahui current state of knowledge in your subject, ya, dalam topik penelitian, kita juga perlu tahu limitasi-limitasi dari penelitian sebelumnya. Apa saja yang tidak dibahas, yang tidak di-cover oleh penelitian sebelumnya. Dan bagaimana penelitian kita fit, ya, dapat disesuaikan dengan konteks yang besar. How your research fit in this wider context. Nah, ini penting karena kita mau fokus ke research gap yang ada. Apa yang belum pernah dilakukan dan bagaimana topik penelitian kita mengisi kekosongan dari topik yang belum pernah dibahas sebelumnya. Di sini dibilangnya fit, ya, fit in this wider context. Ya. How do we know other people have done similar research? Ya, bagaimana caranya kita tahu kalau orang-orang sudah melakukan topik penelitian yang sama dengan kita? Ya, kita harus melakukan kajian pustaka. Kajian pustaka itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, wide range of literature, dan perlu diingat kita harus memasukkan literatur yang relevan saja. Karena saking banyaknya literatur yang ada, apalagi sekarang pakai internet itu gampang sekali, kita bisa dengan mudahnya untuk mengakses berbagai macam literatur, baik itu jurnal, proceeding, artikel, database, report, dan lain sebagainya. Kita tidak mungkin mengcover semuanya. Oleh karena itu, kita harus memasukkan literatur yang relevan, yang penting, yang kita benar-benar pakai, yang menjadi key reference paper kita. Figur 3.1 di sini menunjukkan proses literature review. Kita lihat mulai dari yang bawah, research questions and objective. Ya, kita sudah mendefine parametersnya, purpose and review questions. Ya, lalu kita mencari search terms, kayak semacam keywords. Lalu kita melakukan pencarian, ya, pakai Google Scholars, pakai portal Garuda, kalau mau pakai jurnal ya, nasional, lalu kita bisa pakai EBSCO database, bisa pakai Science Direct dan lain sebagainya. Nah, lalu kita mengambil literatur, mendownload artikelnya, kita melakukan evaluasi, kita baca, ya, kita nilai artikelnya, lalu kita simpan, lalu kita melakukan drafting review, revise parameters,
Ya, kalau kita menemukan sesuatu yang baru dari literatur yang kita temui, misalnya, oh ternyata topik penelitian ini sudah mengcover apa yang kita propose di proposal, atau oh ternyata sudah pernah dilakukan sebelumnya, ada kemungkinan kita harus mereview ulang, ya, purpose sama review questions kita jika kita menemukan sesuatu yang baru dari literature review. Lalu generate and refine search term, update search, obtain literature, ini ngulang lagi, lalu update revise draft, dan seterusnya. Ya, sampai kita yakin bahwa kita sudah cukup melakukan literature review. Nah, kalau kita merasa sudah cukup, waktunya kita menuliskan critical review of the literature. Oleh karena itu, memang literature review proses itu bukan merupakan suatu proses yang mudah. Dan waktu yang diperlukan juga tidak sedikit. Karena kita harus membaca banyak sekali informasi yang dituliskan di dalam berbagai macam literatur yang ada. Kita harus melakukan komparasi, kita harus evaluasi satu-satu literatur tersebut. Dan kita summary-kan, kita sadur sedemikian rupa, supaya kita mengetahui dengan pasti, oh ini loh sekarang current state of literature terkait topik ini sampai di sini. Apa saja yang sudah diteliti sebelumnya yang menjadi cakupan bahasannya, dan bagaimana topik penelitian kita fit, ya, masuk di dalam konteks literatur besar. Bagaimana kita mengisi gap yang ada di dalam literatur dengan adanya topik penelitian kita di situ. Nah, ini menjadi suatu evaluasi yang penting bagi kita, ya, khususnya kita yang mau melakukan penelitian, tesis, skripsi, ataupun laporan magang, yang kita harus tahu apa sih yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Apa itu critical review? Kita kalau review ya mungkin kita sudah cukup paham, ya, kita melakukan proses baca, kita memberikan komentar, kita memberikan suatu analisis dan evaluasi dari apa yang kita baca, kita itu review. Tapi ada kata satu di sini, yaitu critical. Di sini dibilang critical analysis. Kita melakukan analisis secara kritikal, apa yang sudah kita ketahui dan apa yang belum diketahui. Lalu kita menilai apa yang menjadi signifikansi dari topik kita, apa yang dimasukkan dan apa yang tidak dimasukkan. Nah, ini masuknya ke dalam batasan masalah, ya, include or not include. Lalu both theoretical and empirical research, ya, kita bisa melakukan critical review dari literatur yang mempunyai topik theoretical research, atau penelitian yang sifatnya teoritis, atau penelitian yang sifatnya empiris, ya. Apa artinya empiris? Empiris itu jika paper yang kita baca itu dia mempunyai suatu data, ya, baik itu datanya sekunder atau data primer. Ya, kalau data sekunder itu didapat dari, ya, misalnya database, ya, data yang dari sudah dikumpulkan oleh orang lain. Akan tetapi kalau datanya primer, peneliti tersebut mengumpulkan data, mengkoleksi data, bisa dari data-data survei yang dilakukan atau data-data dari hasil interview ataupun observasi. Nah, itu berupa penelitian empiris. Ya, ada data yang dikoleksi dan dianalisa untuk mendukung pernyataan-pernyataan, ya, baik itu hipotesis ataupun proposition yang dinyatakan di dalam penelitian tersebut. Ya, jadi didukung oleh data. Namun kalau theoretical research itu fokus ke teorinya. Teorinya biasanya tanpa didukung oleh data yang dikumpulkan. Nah, kita harus tahu ada beberapa paper yang mendukung satu sama lain, tapi ada juga yang bertolak belakang. Nah, kita harus mengumpulkan, harus mengetahui sejauh mana paper tersebut mendukung suatu topik, atau ada paper-paper tertentu yang malah
tidak mendukung topik itu. Bertolak belakang dengan satu sama lain gitu ya. Mengomentari satu paper dengan paper lain itu pun ada. Ya, itu terjadi. Ya, ada satu peneliti tidak setuju dengan peneliti lain, dia memberikan suatu pandangan tertentu, mempublikasikan hasil analisanya untuk melawan paper peneliti lain. Nah, itu kan berarti ada yang support, ada yang mendukung, ada yang oppose, ya, melawan. Nah, itu yang sering terjadi kalau kita melakukan literature review ya. Kita sering kali bingung kita mau memakai paper yang mana sih? Ya, ada paper yang mendukung, ada paper yang tidak mendukung, ada paper yang pokok bahasannya beda, ada yang memakai teorinya beda, bahkan mungkin satu teori dengan teori lain diinterpretasikannya beda. Nah, oleh karena itu, ya kita harus benar-benar aware dan memilih bahan kajian yang benar-benar sesuai gitu ya, yang mempunyai kualitas yang bagus. Supaya kita tidak tersesat sewaktu melakukan kajian pustaka. Ada tipe critical review. Di sini ada 5. Yang pertama adalah integrative review. Nah, sesuai dengan katanya ya, integrative. Ya, integrative ini kita mengenerate new integrative frameworks and perspective ya, dari berbagai macam literatur dikumpulkan. Lalu kita membuat suatu framework terintegrasi, ya, istilahnya dirangkum gitu ya, dirangkum di dalam suatu framework keseluruhan, ya, di mana kita mengambil intisari dari setiap literatur yang kita kumpulkan, kita simpulkan, dan kita sadur, kita rangkum di dalam suatu framework ya, yang terintegrasi. Yang kedua adalah historical review. Nah, historical review itu membahas tentang evolusi dari topik penelitian itu. Ya, misalnya topik penelitian tentang online learning gitu ya. Nah, bagaimana online learning itu dilakukan penelitiannya, mulai dari awalnya itu diciptakan online learning, mungkin pada tahun 1990-an, sewaktu internet mulai booming. Nah, itu dilakukan research-nya ya sampai ke tahun 2020 sekarang. Ya, jadi evolusi online learning itu seperti apa? Dibahas di dalam critical review tersebut. Ya, sejarahnya gitu ya, sejarahnya dari suatu topik penelitian. Lalu theoretical review ya, sesuai dengan namanya, ini fokus ke teori yang dipakai. Ya, examines the body of theory. Jadi benar-benar fokus ke teorinya. Teorinya tentang apa, siapa yang membuat teorinya, komponen di dalam teorinya apa, lalu teorinya itu dipakai di dalam konteks apa saja, penelitian-penelitian terdahulu mana saja yang memakai teori tersebut, sejauh mana teori itu dikembangkan, dan perkembangan teori itu sampai sekarang seperti apa. Nah, itu theoretical review. Selanjutnya adalah methodological review ya, methodological review. Nah, ini fokus on research approach ya. Jadi ada approach yang dipakai untuk melakukan penelitian. Nanti kita akan bahas di topik selanjutnya. Ya, jadi melakukan research itu ada approach-nya. Ada filsafat di balik kita melakukan research. Dan itu nggak saya bahas di sekarang ya. Nanti ada sesi khusus untuk methodological review. Selanjutnya adalah systematic review. Nah, ini yang paling komplit, ya, paket lengkap gitu ya, systematic review. Nah, ini merupakan sebuah comprehensive pre-plan strategy ya untuk melakukan lokasi, ya, locating, critically, appraising, menilai, analyzing, menganalisa, dan sintesis, melakukan sintesis research yang sudah pernah dilakukan. Nah, systematic review itu komprehensif ya, bisa jadi gabungan dari semua ini. Ya, dan dia sifatnya sistematik, terstruktur. Oke. Menurut Harvard College Library 2013, ada beberapa skills untuk melakukan pembacaan literature review. Ya. Yang pertama adalah previewing.
Ya, proses previewing yaitu untuk mengetahui purpose dari teks yang kita baca, tujuan utama dari artikel yang kita baca itu apa, itu namanya previewing. Lalu annotating, ya annotating itu conducting dialog with yourself. Ya, kita melakukan komentar, mungkin melakukan refleksi dari apa yang sudah kita baca, bertanya-tanya, ya, memberikan kritik, gitu ya. Nah, itu annotating. Lalu summarizing, state in your own words, kita menyadur, memberikan suatu ringkasan tapi menggunakan kata-kata sendiri, ya, summarizing. Lalu comparing and contrasting. Nah, ini yang saya kira sangat penting ya di dalam kita melakukan literature review. Ya, selain previewing, annotating dan summarizing, nah, di sini yang saya kira menjadi critical ya, yaitu comparing and contrasting. Ya, jadi bagaimana kita bisa menilai pemikiran kita itu sudah diubah dan dipengaruhi dengan melakukan komparasi dan mengkontraskan satu literatur dengan literatur yang lain. Ya, maka dari itu di bab 2 kalian, ya, waktu kalian membuat literature review, itu biasanya diminta oleh dosen pembimbing suatu tabel yang mengkomparasi, ya, yang membandingkan antara satu penelitian terdahulu dengan penelitian terdahulu di topik yang kalian pilih. Ya. Nah, di situ literature review dilakukan, di mana kita bisa mengkomparasi penelitian yang beda-beda, ya, di mana kekurangannya apa saja yang sudah pernah dilakukan, ya, dan kontribusi kita setelah membaca berbagai macam literatur itu kira-kira sudah baik atau belum, ya, dan fit di dalam konteks topik penelitian tersebut atau tidak. Nah, menurut Wallace and Ray 2011 ada 5 critical questions yaitu employed in critical reading. Ini ada 5 questions yang kita mungkin perlu pikirkan. Ya, kenapa kita baca ini? Ya. Lalu what is author trying to do in writing this? Ya, tujuan dari penulisnya itu apa? Lalu what is the writer saying that is relevant to what I want to find out? Ya, how convincing is what the author is saying? What use can I make of the reading? Nah, saya kira yang paling terakhir nih paling penting ya. Nah, setelah kita membaca artikel-artikel itu udah panjang lebar, bacanya susah, ada gunanya nggak sih? Ya kalau udah capek-capek baca pas terakhir-terakhir dia bilang, waduh nggak ada gunanya nih, jadi percuma juga. Ya. Jadi what use can I make of the reading? Nah, ini ada beberapa tips bagaimana kita melakukan critical review. Kita harus memasukkan key academic theories, ada teorinya apa saja yang kita ingin cari gitu ya. Sewaktu kita melakukan search, mungkin kita bisa masukkan key academic theories yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ada teori-teori akademik. Lalu up to date knowledge, ya, makanya seringkali kami Pak dosen pembimbing meminta kalian memasukkan referensi yang up to date, ya, recent publication yang terbaru, ya, kalau bisa 5 tahun belakangan. Sekarang 2020, jadi kalau kalian mengumpulkan literatur khususnya jurnal ataupun proceeding itu kalau bisa 2015 ya, paling tua, 5 years. Lalu find original publication for complete referencing. Nah, ini juga penting, kita harus mengetahui publikasi yang originalnya itu kita perlu baca daripada kita baca publikasi yang orang sudah sitasi ya. Jadi secondary publication bukan original authornya, yaitu mungkin bisa misleading ya jikalau ada interpretasi yang kurang tepat. Oleh karena itu sangat disarankan kita baca original publication yang diterbitkan oleh author yang bersangkutan. Lalu skepticism. Nah, ini kata skepticism di sini ya, kita dihimbau untuk jadi skeptis. Ya, bukan dalam artian yang negatif, tapi kita mempunyai suatu posisi
skeptis itu adalah kita selalu mempunyai sikap untuk bertanya-tanya, ya. Willing to question what you read. Jadi tidak mudah untuk percaya. Ya, jadi orang skeptis kan gitu ya, ini dia mah. Jadi kan ada unsur ketidakpercayaan. Ya. Nah, unsur ketidakpercayaan itu bukan berarti negatif ya. Kita bersikap kritis jadinya ya. Tidak percaya kenapa? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kita mulai menunjukkan suatu pertanyaan-pertanyaan ya, mempunyai pertanyaan yang kita membuat rasa penasaran kita semakin nambah gitu ya. Bukannya skeptis dalam artian negatif. Ya, tapi ini perlu ya, sewaktu kita melakukan critical review, rasa skeptis itu cukup penting. Ya, karena kita tidak bisa, ya, dalam membaca ya kita mungkin tidak disarankan untuk 100% percaya ya. Ya mungkin memang ada paper-paper tertentu yang sangat baik. Tapi alangkah baiknya kita bisa selalu mempertanyakan ya, apa yang sudah pernah dikerjakan itu benar nggak sih, akurat nggak ya, lalu ini autornya teliti nggak waktu mengerjakan ini, lalu ada pertanyaan-pertanyaan lain. Dan sewaktu melakukan critical review sangat penting untuk melakukan untuk membaca ya, read and read. Apa itu literature review? Nah, ini definisi ya. Description and critical analysis of what other authors have written. Bahasa gampangnya, kita mau tahu apa sih yang peneliti sebelumnya telah tuliskan. Ya, that's it. Ya. Di sini think of the review as a funnel. Funnel tahu ya, corong. Jadi mulai dari yang general, ininya besar ya. Kita fokus dari yang suatu general yang besar, lalu makin lama makin kecil, ya makin spesifik gitu, funnel gitu. Ya. Start at general level and narrow down to your specific research questions and objectives. Lalu provide brief overview of key ideas and themes. Summarize, compare, and contrast the research. Narrow down to highlight previous research work. Highlight aspects where your own research will provide fresh insights. And link the different ideas. Ya, form coherent and cohesive arguments to justify your research. Nah, ini ada tipsnya ya, bagaimana kita melakukan review. Ya, mulai dari suatu yang general, lalu kita melakukan overview, apa saja menjadi key ideas-nya, lalu tema-temanya, kita melakukan summary, perbandingan, mengkontraskan satu penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang lain, lalu mulai narrow down, mulai melakukan review yang lebih spesifik. Ya. Highlight aspects where your own research will provide fresh insight. Nah, ini penting ya, bagaimana research kita itu memberikan suatu kontribusi ya, bagi literatur yang sudah ada, ya, dan kita melakukan linking ya, different ideas. Nah, ini di figur 3.2, literature review structures. Di sini kalau kita lihat di yang paling atas itu ada authors, di sini ada tema. Jadi ada tema 1. Nah, ini si authorsnya Alonso. Ya, kita bisa membuat matriks seperti ini ya. Si Alonso, lalu ada Button, Hamilton, Rosberg, Raikkonen, ada Vettel. Nah, ini ada tema-temanya nih. Ya, kita bisa melakukan komparasi and contrast authors ideas dan describe what authors has written. Ya, jadi si Alonso ini nulisnya apa? Ya, dibagi menjadi beberapa tema misalnya. Ya, atau temanya cuma ini doang ya, tema 1 sama 3 gitu ya. Kalau Button dia bahas tema 1 sama 2. Nah, ini bisa dibuat kayak gini ya. Jadi lebih enak lihatnya, jadi lebih sistematis gitu. Kalau kita buatnya dengan menggunakan matrik atau tabel. Bagaimana kita mencari literatur? Literature sources.
ada yang disebut dengan secondary literature sources, misalnya formally published items, contohnya jurnal. Lalu ada gray or primary literature sources. Nah, ini merupakan kayak report sama conference proceedings. Ini masuk ke dalam kategori gray or primary literature sources. Lalu selanjutnya ada refereed, peer-reviewed academic journal. Ada non-refereed academic journal. Apa sih yang dimaksud dengan peer-reviewed? Nah, peer review, sewaktu kita mau mempublikasikan suatu artikel, ya, kita submit artikel itu ke jurnal, dan jurnal itu tidak langsung mempublikasi artikel kita. Ya. Tapi sebelum itu diterima di jurnal itu, artikel yang kita submit perlu dilakukan review oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya, ya, peneliti-peneliti lain yang sudah mempunyai track record yang bagus, yang sudah punya nama. Nah, itu makanya disebut dengan peer reviewed academic journal. Nah, jurnal itu ada berbagai macam tingkatannya. Kalau di Indonesia kita mengacu kepada untuk international journal, ya, mengacu pada indeks Scopus. Nah, di dalam Scopus itu ada 4 tingkatan, ya. Jadi ada Q1 kuartil, ya, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4, dan juga ada ranking-rankingnya. Semakin kecil rankingnya, ya, kayak ranking 1, ranking 2, itu semakin tinggi tingkat atau kualitas jurnalnya, dan semakin sulit untuk mempublikasikan artikel kita di jurnal tersebut, ya. Proses peer review-nya akan semakin sulit juga, ya. Semakin top jurnalnya, peer reviewed prosesnya becoming more difficult dan takes a lot of time and efforts. Nah, lalu non-refereed itu academic journal yang tidak direview oleh sesama academician, ya. Lalu ada professional journals. Ini adalah jurnal untuk kayak eksekutif gitu, ya, kayak orang-orang profesional yang tidak terlalu akademis, fokusnya tuh lebih ke praktis, ya. Itu maksudnya ke professional journals. Lalu ada trade journals, magazines, ada books, e-books, newspapers, proceedings, ada reports, ya. Jadi literature sources itu banyak sekali sebenarnya. Tapi yang biasanya di dalam dunia akademis yang paling sering dipakai dan yang paling di-acknowledge untuk dijadikan referensi yang sahih adalah yang saya merahin di sini, ya, peer-reviewed academic journal, lalu conference proceedings, dan juga buku. Nah, bagaimana kita cari jurnal internasional yang terindeks? Nah, ini ada satu website namanya SJR, yaitu Simago Journal Ranking. Ini punyanya Elsevier, ya. Jadi di sini kita bisa mencari jurnal, ya, jurnal-jurnal apa saja. Kita bisa enter jurnal name, ya, lalu kita tinggal search jurnalnya. Ya, kalian bisa coba-coba, ya, mengakses website simagojr.com. Nah, lalu coba cari jurnal, misalnya keywordsnya information system. Nah, coba dicari, nanti akan muncul tuh jurnal-jurnal information system apa beserta peringkatnya, rankingnya. Contohnya ini, ya, kalau kita cari jurnal di dalam kriteria business management accounting, topiknya management information system, all regions, all types, dari 2016. Nah, ini keluar nih, ya, jurnal-jurnalnya. Ada nomor 1 tuh MIS Quarterly, nomor 2 Journal Supply Chain Management, Journal of Management Information System, Journal Strategic Information System. Nah, ini adalah jurnal-jurnal top di bidang Management Information System. Semakin tinggi SJR-nya di sini nih, SJR rankingnya nih, ya, nilai SJR-nya itu semakin top jurnalnya, ya, semakin susah nembusnya juga, ya, semakin bagus kualitas jurnalnya. Nah, ini kalau untuk information system, ya, ini ngaco, harusnya nggak masuk. Ada MIS Quarterly juga, sama, ya, ada ISR, Information System Research, ada Journal of Service Research. Kalau ini untuk jurnal nasional, kita bisa pakai portal Garuda.
ya tinggal search artikelnya, misalnya tentang inventory penjualan toko. Nah, kita bisa search artikelnya dan nanti akan muncul jurnal-jurnal, artikel jurnal ya, dipublikasi di jurnal mana nanti akan muncul. Nah, contohnya ini ya, perancangan dan penerapan sistem inventory barang menggunakan bahasa pemrograman Java database MySQL. Nanti kita bisa ada yang full PDF-nya, langsung bisa di-download, atau kita bisa akses websitenya. Nah, ini contoh lain, rancang bangun sistem informasi pelayanan tamu. Nah, ini memakai portal Garuda. Ya, ini lain juga, contoh lain juga, sistem informasi pemesanan lapangan badminton, pakai portal Garuda. Nah, selain dari portal-portal yang saya sudah singgung sebelumnya, ada lagi yang namanya online databases. Nah, biasanya saya sering pakai Science Direct. Di sini sciencedirect.com. Nah, sciencedirect.com itu merupakan sebuah online database untuk mencari artikel-artikel ilmiah, ya, yang dipublikasikan oleh jurnal publisher-publisher yang terkenal, ya, Elsevier, ya, khususnya, dan publisher lainnya. Nah, kita bisa pakai Science Direct ini ya, untuk mengakses search artikel-artikel yang kita mau cari ya, untuk melakukan literature review. Lalu selain Science Direct ada juga EBSCO. Nah, EBSCO ini dia lebih fokus ke business and management. Ya, UPH ada subscription-nya di EBSCO ini. Kita bisa gunakan untuk mencari literatur. Nah, ini adalah tampilan dari library UPH yang kalian bisa gunakan untuk mencari literatur, ya, cari buku, cari e-book, e-resources. Kalian bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan, yaitu fasilitas library. Atau kalau jalan lain adalah menggunakan ResearchGate. Nah, ResearchGate ini kayak semacam Facebook-nya untuk akademisi. Jadi social network-nya for academician. Ya, ini saya punya account di sini. Ya, kita bisa lihat apa saja yang sudah peneliti itu publikasikan. Biasanya tercatat di ResearchGate. Kita juga bisa berkomunikasi dengan authornya langsung, syukur-syukur dijawab. Ya, lalu kita juga bisa minta pendapat mereka tentang riset kita. Ya. Nah, Google Scholar itu yang paling umum dan yang paling gampang untuk mencari literatur. Kalian bisa menggunakan Google Scholars, masukkan keywords-nya dan klik search, nanti akan muncul artikel-artikel yang terkait dengan topik penelitian yang sudah dipilih. Di dalam Google Search kita bisa memfilter, ya, filter berdasarkan tahun, lalu juga relevansinya. Nanti kalian bisa coba sendiri googlescholars.co.id untuk mencari literatur yang kalian butuhkan untuk melakukan tugas akhir nanti. Nah, bagaimana kita mengevaluasi literatur yang sudah kita kumpulkan? Yang pertama adalah menilai relevansi. Kita harus mencari literatur yang relevan dengan topik kita. Most closely related to your topic. Research questions and objectives, dan recent item. Recent item yang tadi ya, 5 tahun terakhir, 5 tahun belakangan. Jangan kita mengumpulkan literatur yang tidak ada hubungannya dengan topik kita. Ataupun ada hubungannya, tapi hubungannya sangat jauh. Nah, itu akan sebenarnya percuma ya, membuang-buang waktu. Nah, lalu menilai value. Apakah kualitas yang diperlihatkan di dalam literatur yang kita baca itu sudah memenuhi standar. Ada kualitas atau tidak.
bagus atau tidak research yang dilakukan. Jadi di dalam dunia publikasi ada beberapa artikel yang sebenarnya kurang gitu bagus tapi bisa dipublikasi. Nah, kita harus, makanya perlu dilakukan critical literature review ya. Jangan langsung percaya apa yang sudah orang tuliskan. Ya, bisa saja ada kesalahan itu di jurnalnya. Quality of the research. Nah, ini ada beberapa yang kita bisa pakai untuk menilai seberapa bagus kualitas dari penelitian yang pernah dilakukan. Misalnya dari segi metodologi yang dipakai, ya, dari teori yang dipakai, lalu kualitas argumentasi dari penulisan, ya, dan juga yang paling gampang sebenarnya kita bisa memilih literatur dari jurnal yang top, ya, rank peer review jurnal yang kayak tadi tuh, ya, yang nomor satu yang selalu muncul di adalah MISQ, ya, Management Information System Quarterly. Nah, artikel-artikel yang sudah dipublikasikan di dalam MISQ itu tidak sembarangan, sudah terjamin kualitasnya karena sudah melalui proses yang benar-benar rigid, ya, yang benar-benar susah, yang sangat ketat, ya, sampai sebuah artikel itu bisa dipublikasikan di jurnal MISQ. Dan tentunya semakin tinggi rankingnya, ya, ranking 1, ranking 2, ranking 3 mengindikasikan bahwa jurnalnya itu merupakan jurnal yang bagus, ya, kualitasnya baik, indicating better quality journal. Lalu kita juga harus menilai sufisiensinya, ya, sufisiensinya. Karena kenapa? Kita tidak mungkin untuk membaca semuanya. Ya, kita juga harus memilih-milih, gitu ya. Kita harus memilih-milih author-author yang penting saja yang kita cite. Ya. Kalau kita sudah terbiasa dengan field information system, kita mungkin akan familiar dengan author-author yang terkenal, ya, yang menjadi orang-orang penting di dalam dunia sistem informasi. Ya. Ya, saya bisa menunjukkan beberapa nama, misalnya Venkatesh, ya, yang create TAM itu, ya, teori teknologi acceptance model, lalu Dillon and Maclean. Ya, ada nama-nama yang kalau orang dengar nama itu udah tahu itu orang besar. Ya. Nah, kita kalau bisa men-cite dari mereka, author-author itu. Nah, bibliographic details required, ya, kalau jurnal ini berhubungan dengan format referensi, ya. Kalau jurnal biasa diperlukan ada authors, ya, year of publication, title of the article, title of journal, ada volume, ada part atau issue, ada page number. Nah, kalau book biasanya ada authors, year of publication, title, subtitle, edition, place of publication, publisher. Nah, ini kalian bisa cross check di bibliografi, format referensi kita. Nah, kalau di buku tugas akhir kita memakai format IEEE, ya, di IEEE format. Nanti kalian bisa lihat di template-nya, ya, seperti apa. Lalu supplementary information, ya, kita bisa memasukkan ISBN, International Standards Book Number, lalu Digital Object Identifier, class number, dan lain sebagainya, ya. Ini saya rasa nggak gitu perlu, ya. Nah, ini IEEE format, ya, kalian bisa cek di website ini. Kurang lebih IEEE format itu menggunakan angka, gitu, ya, menggunakan angka di bracket, ya, lalu ada formatnya yang khusus. Nah, kalian tinggal ngikutin aja formatnya. Nah, systematic review, ya, systematic review itu lakukan literature review menggunakan comprehensive pre-plan strategy. Untuk apa? Untuk melokasikan existing literature, evaluasi kontribusi dari literature, untuk menganalisa dan sintesis penemuan-penemuan yang ditunjukkan di dalam literature, ya, yang diklaim di dalam literature, lalu melakukan laporan, ya, di evidence to allow conclusions what is known and what is not known. Nah, ini yang poin terakhir yang penting, ya. Apa yang sudah diketahui sejauh ini dan apa yang belum diketahui sejauh ini. Nah, biasanya yang belum diketahui sejauh ini, ya, what is not known, ini menjadi topik penelitian kita nih, yang kita akan kerjakan, ya, what is not known, ya.
Nah, yang paling gampang adalah untuk membuat table seperti ini. Jadi ada year-nya, ada author-nya, country, objective, contribution, data, methodology, conclusion-nya apa. Jadi nanti kalau kita kumpulkan banyak literature itu nanti row-nya akan banyak ya. Ada ini, ada row 1, ini row 1, row 2, row 3, row 4 ya. Bentuknya jadi bentuk tabel seperti ini. Nah, akan jadi lebih gampang kalau kita mau melakukan literature review dengan melihat tabel yang seperti ini ya. Jadi kita tahu objektif dari setiap penelitian sebelumnya apa, ya contribution-nya itu kayak gimana, dan data, metodologi, serta conclusion itu kayak apa. Cara lain untuk mengetahui literature review adalah kita mau bisa mencari yang namanya meta-analysis papers. Apa itu meta-analysis papers? Meta-analysis paper secara singkat dapat dikatakan bahwa itu adalah literature review of literature review. Jadi paper untuk mengkaji bahan kajian pustaka. Ya. Ini merupakan salah satu shortcut singkat ya kalau kita mau mengetahui suatu topik dengan cepat. Kayak misalnya kita mau melakukan research tentang online impulse buying. Ya, impulse buying itu pembelian secara tidak terencana ya. Kita membeli sesuatu, sebenarnya kita nggak butuh nih untuk beli ini, tapi tiba-tiba kita beli karena ada suatu dorongan impuls di dalam diri kita untuk membeli barang itu. Nah, itu namanya impulse buying ya. Nah, kita mau tahu state of literature-nya sampai di mana. Nah, ketimbang kita mencari literature satu-satu, artikel satu-satu tentang impulse buying, ya kita cari satu paper yang membahas tentang literature review impulse buying. Ya kayak begini. State of Online Impulse Buying Research, a Literature Analysis. Nah, di sini kalau kita membaca paper yang bentuknya meta-analysis, yang tipenya meta-analysis, kita akan mendapatkan berbagai macam literature yang sudah dibahas di sini. Ya. Nah, kita tinggal tracing aja, kita tinggal tracing apa yang sudah dibahas sebelumnya. Ya, kita lihat di bagian referensinya, jurnal-jurnalnya atau artikel-artikelnya itu akan memudahkan kita ya untuk mengetahui suatu topik dengan lebih cepat. Ya, literature-nya maksudnya, literature review-nya. Nah, masalah plagiarism, ya, saya kira saya tidak usah berpanjang-panjang di sini. Kalian sudah tahu kalau UPH itu mempunyai tools untuk mengecek plagiarism, Turnitin. Ya, kalian mungkin sudah pernah mengalami juga. Ya, itu sangat gampang sekali terdetek ya similarity-nya. Jadi saran saya adalah hati-hati terkait plagiarism, karena akan sangat gampang sekali untuk terdeteksi. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, tolong dibaca dulu chapter 4. Nah, chapter 4 ini cukup sulit karena bentuknya abstrak ya, karena kita harus belajar filsafat lagi. Ya, ini topiknya tentang bagaimana kita bisa mengerti filsafat penelitian ya, dan pendekatan terhadap pengembangan teori ya, approaches to theory development. Topiknya ini sulit kalau menurut saya ya, dan cukup abstrak. Jadi saya sarankan kalian bisa baca terlebih dahulu. Baik, kira-kira begitu saja untuk pertemuan online kelas hari ini. Ya, seperti biasa, jikalau ada pertanyaan, mohon disampaikan di diskusi forum kita ataupun via line ke saya secara pribadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.